melangkah naik setidaknya dari 3 klasemen terbawah. Umpan sundulan kali ini Alex Teng. Mampu digagalkan. Pertandingan berlanjut. Kali ini Koda. Iya. Penalti. PSM Makassar mendapatkan penalti di menit ke-66. Coba dihadirkan oleh Yuran Fernandes. Bagi PSM Makassar, Yuran! Gol untuk memperkecil ketertinggalan mampu didapatkan oleh PSM Makassar kali ini. Di mana situasi untuk memperkecil ketertinggalan dan memperbaiki situasi coba dihadirkan oleh Juku Eja. Solo masih unggul 2-1, tapi PSM mencoba mengejar dengan Pemain Tajikistan ini sudah mencetak 1 gol ya. Tapi tidak dengan Cumic ya. Cumic masih belum begitu memberikan kontribusi yang maksimal. Arahkan kembali ke kanan pemirsa. Victor Benjamin Detan kembali. Detan sangat baik kali ini, ada kesempatan bagi PSM Makassar. Tembakan pertama langsung dihadirkan kali ini pemirsa oleh PSM Makassar dengan aksi dari Sheridin Boboev di menit ke-4. Iya, ada kesempatan yang sangat terbuka kita lihat di mana Sheridin tadi mendapatkan umpan mendatar dari Detan, namun shooting keras yang masih tetap di blok. Ini dia. Bisa digagalkan. Penalti. Tampaknya ada dorongan dan kontak yang terjadi tadi di mana Yuran mengalami tarikan dan klaim bahwa sebuah kontak yang cukup ofensif tadi dilakukan oleh pemain Persita berujung langsung ada subjektif call dari wasit Evan Effendi yang langsung menunjuk titik putih di awal laga kali ini. Ya karena biasanya di situasi seperti ini kita terkonsentrasi terhadap bola yang sedang dikirimkan. Ini dia. Yuran. Ketika ada pertahanan, baju dari Yuran ditarik V oleh sang kapten yaitu Javlon Gushainov. Iya, itu dia. Ada tarikan ya dari Javlon justru. Iya. Dan artinya ini juga kita bisa berikan kredit kepada Evan Effendi yang fokus melihat bagaimana pemain yang tidak bergerak dengan bola melakukan kontak. Yuran kali ini akan menghadapi Igor. Yuran Fernandes. Sirina Pace. Ewako PSM di awal laga langsung berhasil disumbangkan golnya oleh Yuran Fernandes. Sang kapten yang tentu bisa mengemban tugasnya dengan sangat baik di awal laga. Tendangan penaltinya mampu mengecoh Igor dan membawa Juku Eja unggul 1-0 atas Persita Tangerang. Iya, gol cepat dari sepak putih dan bam, pasti kita lihat tendangan penalti yang begitu berkelas dari Yuran di mana mengelabui Igor yang baru saja kembali tampil Malik setelah juga terganjar kartu merah di pertandingan sebelumnya. Kemampuan yang sangat baik bagi Yuran pemirsa menjadi pemain pantul dengan tendangan dari Victor Luis. Baik sekali Victor Luis mengarahkan bola dan itu dia pemirsa. Sebuah sundulan yang sangat baik dilakukan oleh Yuran Fernandes. Dan Anda lihat umpannya berkelas dan penyelesaiannya pun sangat dingin dari Yuran Fernandes membuat PSM Makassar berhasil unggul 1-0 atas Persis Solo di Gelora B.J. Habibie. Gol ketiga bagi Yuran musim ini didapatkan melalui skema hafalan ya. Ini umpan dari Victor Luis. Dieksekusi Yuran ini betul-betul hafalan karena dua pemain memang sudah sangat terjalin chemistry-nya. Dan satu hal yang pasti tadi, tidak ada pengawalan yang cukup ketat terhadap Yuran ya. Karena pemain-pemain dari Persis Solo sepertinya lebih tertuju kepada Medina. Dan Yuran yang memang sengaja diberi space oleh Medina bisa memanfaatkan dengan baik space yang dia dapatkan. Situasi sulit dalam bola hidup, bola mati menjadi jawaban bagi PSM. Ya, Yuran Fernandes dengan tinggi lebih ya dari 190 cm menjelang 2 meter pemirsa berhasil mencetak gol yang ketiga dari 19 kali penampilannya bersama dengan PSM Makassar dan ini membuat dia mencetak gol 2 gol dalam 3 laga terakhir setelah sebelumnya dia sempat mencetak gol menghadapi Persita Tangerang. Kerjasama kembali pemirsa, masih 1-2 yang baik sekali dan sayang Sheridin pemirsa. Tapi ternyata wasit meng-call sebuah pelanggaran ketika Sheridin tadi dilanggar oleh pemain dari Persik Kediri. Betul, dari Firly tadi kita lihat ya, nampaknya ada sedikit injakan. Tidak terlihat sebenarnya apakah Firly melakukan pelanggaran ya. Ya, pengecekan kembali dilakukan secara seksama oleh wasit Tri Santoso dan tidak butuh waktu lama. Tampaknya dia akan langsung memutuskan pelanggarannya dan penalti pemirsa didapatkan oleh PSM Makassar. Jadi satu hal yang memang harus diingat, di atas garis itu adalah sudah masuk di bagian kotak penalti. Kesempatan dari Yuran Fernandes.
untuk bersiap-siap melepaskan sebuah tendangannya dalam eksekusi penalti yang dia dapatkan kali ini pemirsa. Tendangan yang sangat dingin sekali pemirsa dicetak oleh Yura Fernandes dan membuat skor. Sementara PSM Makassar unggul di Standard Gelora B.J. Habibie. Dingin sekali. Penalti yang dilepaskan tentunya oleh Yuran Fernandes. Iya, gol yang begitu gampang ya bagi Yuran Fernandes, sang kapten dari Jukueja. Kita lihat melakukan pressing ke arah kanan kau dari Leo, bebas nih kita lihat di mana Leo melompat ke arah yang salah dan akhirnya Jukueja Ewako gol pertama 1-0 untuk tuan rumah PSM Makassar. Ya, gol keempat dari Yuran Fernandes sepanjang musim ini pemirsa, dan ini menjadi penalti ketiga yang diselesaikan dengan sempurna untuk golnya di musim ini bagi PSM Makassar. Dan juga Yuran. Ya, tendangan diambil kali ini pemirsa. Bahaya sekali dan sebuah gol didapatkan oleh Yuran Fernandes ketika lepas Yuran Fernandes dari pengawalan pemain-pemain dari Persib Bandung. Sebuah gol yang indah didapatkan oleh Yuran Fernandes dan membuat Standard Gelora B.J. Habibie langsung bergemuruh. Dan memang itu adalah bola-bola bagi Yuran atau juga Cumic. Dan ternyata bukan Cumic, namun Yuran Fernandes yang mendapatkan ruang di dalam kotak penalti pertahanan Persib Bandung. Sehingga ketika dia mendapatkan bola, kita lihat dia dalam posisi yang free, melakukan timing pergerakan dengan baik dan bisa menyundul bola untuk bisa membobol gawang dari Teja Pakualam. Selain itu juga tentunya kredit kepada Ananda Rayhan Alif yang bisa memberikan umpan yang akurat, tinggi, terarah kepada Yuran. 1-1. Ya, game on pemirsa. Gol kelima dari Yuran Fernandes membuat skor menjadi 1-1 dalam pertandingan di pekan ke-33 title race PSM Makassar menghadapi Persib Bandung.